Bab 1281, Pelatihan Jiwa. Nama, Dewa Pertempuran Surga, Kaisar Api Penulis, Lemon Kyusia. Plus matikan mengatur ulang. Tuan, menurutmu berapa lama orang ini bisa bertahan? Di luar simen, Hua Fei menatap Xiaoyan yang telah memasuki level pertama dan tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Hua Fei ingat dengan jelas bahwa itu adalah pertama kalinya dia datang untuk menilai apoteker kelas 4 dari peringkat abadi, dan dia disiksa sampai mati oleh pelatihan jiwa level pertama, dekat. Waktu mengalir lambat di sini, tetapi tidak disarankan untuk tinggal terlalu lama. Dunia luar berjarak kurang dari sebulan dari benua timur. Dalam kekosongan independen kita, seharusnya kurang dari 300 hari untuk mengonversi waktu. Lagi pula, 10 hari di sini, dunia luar hanya 1 hari. Tan, Das bergumam pelan. Petik 2. Tuan, melihat tuannya mengabaikan kata-katanya, Hua Fei tidak dapat menahan diri untuk mengeluh. Aku ingat kamu bertahan di level pertama selama 30 hari. Dan rekor ujian tertinggi untuk apoteker abadi benua timur kita adalah 50 hari, kata Tan Chen. Ya, 30 hari. Awalnya, aku bisa mengatasinya dengan mengandalkan jiwa negeri dongeng, tetapi seiring berjalannya waktu, setelah orang itu menggerogoti kekuatan jiwa kita, kekuatan itu menjadi semakin kuat, dan alih-alih aku yang mengatasinya, itu malah menjadi paksaan terhadapku. 30 hari saja sudah batasnya. Aku tidak tahu bagaimana monster-monster itu menghabiskan 50 hari itu. Hua Fei gemetar saat mengingatnya sekarang. Jelas, jenis makhluk yang secara langsung menyerang kekuatan jiwanya sendiri terlalu berlebihan. Aku khawatir, bahkan jika aku membunuhnya, aku tidak ingin mengalaminya untuk kedua kalinya. Lihat saja dengan tenang, anak ini tidak akan mengecewakan kita. Dan aku punya firasat, sepertinya anak ini tidak sesederhana kelihatannya. Di rasio Dongzu berikutnya, jika kamu menghadapinya, kamu harus berhati-hati, agar tidak kehilangan muka asosiasi alkemis Lei Cheng kita yang bermartabat. Tan, setelah Chen selesai berbicara, dia langsung menghilang di sini dan masuk lebih dalam. Meskipun level pertama ini sederhana, semakin lama dia tinggal, semakin kuat kekuatan jiwanya. Setelah kepergian Tan Chen, Hua Fei juga terus berjaga di luar simen. Begitu Xiaoyan tidak tahan, dia akan segera mengirim sinyal untuk meminta tuannya menyelamatkannya. Pada saat ini, di dalam gerbang batu, ada pemandangan lain. Cek-cek, aku tidak pernah membayangkan bahwa binatang jiwa yang terdiri dari kekuatan jiwa benar-benar akan menjadi binatang jiwa sekecil itu. Pada saat ini, seluruh ruang menjadi terang, dan bahkan ada api cian yang dulunya tampak seperti matahari yang tergantung di atas langit. Api jiwa wajah hantu. Matahari ini dibentuk oleh Xiaoyan menggunakan wajah hantu dan api jiwa. Pada saat ini, Xiaoyan memiliki pemandangan panorama ruang ini. Di ruang ini, ada danau yang cukup luas, di atas danau itu tergantung karang yang ukurannya tidak lebih dari 10 meter. Di atas karang itu ada pohon yang menjulang tinggi. Pohon yang menjulang tinggi itu memiliki cabang dan daun berwarna kuning, dan rimpangnya yang tebal terus-menerus menyerap kekuatan danau. Pada saat ini, sosok Xiaoyan berdiri di pohon yang menjulang tinggi itu, dan bahkan telapak tangannya melakukan gerakan mencengkeram. Ini adalah binatang jiwa yang terdiri dari kekuatan jiwa. Mengapa begitu lemah? Xiaoyan sedikit terkejut. Jelas, kekuatan jiwa yang baru saja dilepaskannya ketika dia memasuki tempat ini ditelan olehnya. Kemudian, setelah menggunakan api jiwa wajah hantu, dia menemukan orang ini sedang tidur nyenyak dan langsung meraihnya. Namun, orang ini benar-benar transparan, dan sangat cocok dengan kekosongan ini. Dia tidak dapat melihat jejak sama sekali. Jika bukan karena persepsi kekuatan jiwa, Xiaoyan mungkin tidak akan menemukannya. Oleh karena itu, penampilan Xiaoyan saat ini adalah bahwa dia telah meraih binatang jiwa, tetapi binatang jiwa ini tidak berwarna dan transparan dan persis sama dengan lingkungan sekitarnya, dan bahkan bagi orang lain, Xiaoyan hanya melakukan gerakan meraih benda kosong. Tetapi bagaimana aku bisa melewati tahap pertama ini? Saat berikutnya, Xiaoyan sedikit tertekan. Tan Chen berkata bahwa itu sudah cukup untuk mengalahkan binatang buas jiwa, tetapi setelah Xiaoyan menangkapnya, istana roh yang menyimpan kekuatan jiwa di tubuhnya mengirimkan ledakan kegembiraan yang menyenangkan, tampaknya kekuatan jiwa perlahan meningkat. Idiot, dan pemakan jiwa di atas ring akhirnya tidak tahan lagi, dia melompat keluar dan memarahi Xiaoyan. Tuan, Xiaoyan juga bingung dan buru-buru bertanya.
Binatang buas jiwa semacam ini hanya bisa disebut binatang buas jiwa dalam arti sebenarnya. Karena mereka terdiri dari kekuatan jiwa, dan kekuatan jiwa ini adalah energi murni yang ditempa oleh alkemis jiwa. Tetapi benda ini adalah harta yang bagus, karena itu adalah bahan terbaik untuk menempa jiwa. Penguasa pemakan jiwa berkata dengan suara berapi-api. Melatih jiwa, Xiao Yan bertanya dengan curiga. Pengolahan kekuatan jiwa, sejak kamu mulai mengolah ke negeri dongeng, terutama untuk memperluas alam jiwa, dan setelah mencapai negeri dongeng, kamu perlu memadatkan kekuatan jiwa untuk membentuk sumber jiwa yang paling murni, dan kemudian menyuntikkannya ke istana spiritual. Aku yakin kamu juga telah menemukan bahwa area istana spiritual cukup kecil, tetapi semua kekuatan jiwamu yang mempesona hanya dapat memenuhi lantai pertama, itulah sebabnya tidak ada penempaan. Sang pemakan jiwa menjelaskan, Tuan, mari kita mulai. Xiao Yan tersenyum dan berkata setelah mendengar ini, penempaan jiwa tidak sesederhana menelan api suci, karena itu langsung menyerang jiwa manusia. Jika ada yang hilang, aku khawatir. Meskipun penguasa pemakan jiwa mengagumi kesadaran Xiao Yan, dia tetap berkata, jangan khawatir, aku bisa bertahan. Xiao Yan berkata perlahan, jelas sekarang setelah dia memperkuat kekuatan jiwanya, dia dapat terus meningkatkan keterampilan alkemisnya. Hanya dengan cara ini dia dapat mencapai titik pemurnian dan menelan ramuan api abadi gelombang 1 gesper cincin tunggal. Oke, melihat Xiao Yan begitu energik, master pemakan jiwa tidak ragu-ragu, dan langsung memanggil api hantu seperti hantu di langit seperti matahari, dan kemudian tiba-tiba bersiul ke arah binatang jiwa transparan itu. Weng, berdengung, binatang roh yang masih tidur nyenyak itu langsung terbangun oleh kekuatan api suci yang kuat dari api roh wajah hantu, dan kemudian melepaskan diri dari belenggu Xiao Yan dalam sekejap, dan dalam jarak 1 meter dari Xiao Yan, berubah menjadi pusaran, dengan pusaran sebagai pusatnya, satu demi satu dampak jiwa tak terlihat tiba-tiba menyebar. Gelombang 8 sampai 1 gelombang Zong Wen Wang O, Hi gelombang 8, gelombang M. Kekuatan jiwa binatang buas ini mungkin telah mencapai negeri dongeng atau bahkan lebih kuat. Dirangsang oleh nyala api jiwa berwajah hantu, terlepas dari 3721, riak jiwa yang meletus secara tak terduga menyebabkan Xiao Yan mengalami masalah. Perasaan yang menyiksa, Xiao Yan menutupi dahinya, pupil matanya merah, dan dia sangat kesakitan. Tunggu, nyala api jiwa berwajah hantu telah sepenuhnya merangsang semua kekuatan jiwa binatang buas itu. Selama kamu bisa bertahan, kekuatan jiwamu akan sangat meningkat. Pemakan jiwa menatap Xiao Yan yang terlihat seperti ini dan tidak tahan. Hidup dengan lantang dengan penuh perhatian. Tenang, aku bisa. Suara-suara terputus-putus keluar dari mulut Xiao Yan, dan kemudian cabang-cabang yang menjulang. Tinggi, dan bahkan danau, dipenuhi dengan suara ratapan dan lolongan Xiao Yan, tetapi dengan bantuan Xiao Yan. Dengan teriakan seperti ini, kekuatan jiwa Xiao Yan menjadi semakin kuat, dan bahkan istana Ling meledak ke arah lantai 2, yang merupakan tanda peningkatan kekuatan jiwa. Waktu berlalu dengan cepat, dan waktu yang lama telah berlalu dalam sekejap mata. Tidak mungkin, sudah 30 hari, Xiao Yan belum membuat gerakan apapun. Hua Fei, yang telah menjaga Simen selama 30 hari, menatap Simen dan tidak dapat menahan diri untuk bergumam. Bagi mereka, adalah akal sehat bahwa mundur membutuhkan waktu berbulan-bulan atau bertahun-tahun. Orang ini, benar-benar monster. Setelah 40 hari, Hua Fei menatap Simen, yang masih belum menunjukkan tanda-tanda akan keluar, dan kehilangan suaranya. 50 hari, rekor asosiasi alkemis kita sebenarnya dipecahkan olehnya. 60 hari, apakah orang ini monster? Petik 2 petik 2. 100 hari, orang ini, tidak akan mati di dalamnya. Kali ini, Hua Fei tidak bisa duduk diam di siang hari, jadi dia bangun dan kehilangan suaranya. Karena dia tahu bahwa meskipun binatang jiwa di tingkat pertama sedikit rumit, tidak sulit untuk mengalahkannya, dan beberapa orang akan secara samar-samar menemukan bahwa binatang jiwa memiliki beberapa efek penempaan pada kekuatan jiwa apoteker mereka, tetapi mereka tidak tahu bagaimana menggunakannya, dan orang yang bertahan selama 50 hari adalah wakil presiden saat ini dan tuannya Tan Chen. Namun, Hua Fei jelas tidak tahu bahwa Xiao Yan memiliki api jiwa wajah hantu, dan api jiwa wajah hantu menahan banyak kekuatan jiwa, jadi karena sangat marah dengan pemakan jiwa, binatang jiwa itu tiba-tiba berubah menjadi mesin, dan dia terus mendesak dirinya sendiri.
Kekuatan jiwa menempa jiwa Xiaoyan, jadi hanya butuh 100 hari. Tuan, Xiaoyan itu telah berada di sana selama 100 hari, dan dia belum keluar. Hua Fei langsung meninggalkan Simen dan berlari ke tuannya. Sepertinya orang ini seharusnya telah melihat melalui kebutaan binatang jiwa, dan aku khawatir dia punya beberapa cara. Ayo pergi, itu akan segera keluar. Tan Chen tidak terlalu terkejut. Bagaimanapun, dia mampu membandingkan paksaan jiwa pada plakat di pintu masuk utama Asosiasi Alkemis. Jika dia bahkan tidak bisa melewati level pertama, maka itu terlalu memalukan. Hampir sampai. Dan Xiaoyan di ruang di gerbang batu, pada saat ini, kulitnya telah melembut, tetapi napas tubuhnya lebih kuat daripada sebelum masuk. Karena pada saat ini, di alam jiwa Xiaoyan, lantai kedua istana roh sudah penuh dengan kilau. Meskipun kilaunya tidak terlalu menyilaukan, tetapi yang asli telah terisi. Ini melambangkan bahwa Xiaoyan telah menembus kekuatan jiwa setelah 100 hari ini. Sebelum Xiaoyan, kekuatan jiwa sudah ada di negeri dongeng, dan setelah melangkah ke jiwa negeri dongeng, itu adalah tahap awal dari alam Void. Jiwa negeri dongeng memiliki 3 tingkat utama dan 9 tingkat kecil, yang sama persis dengan istana spiritual 9 tingkat di alam jiwa. Lantai pertama istana roh sesuai dengan tahap awal alam, kekosongan besar, sedangkan lantai kedua tidak diragukan lagi sesuai dengan tahap tengah alam, kekosongan besar. Jangan melihatnya dari tahap awal hingga tahap tengah, tetapi jarak antara keduanya tidak sedikit. Sederhananya, pembangkit tenaga jiwa di tahap tengah, Taiksu, cukup untuk mengimbangi 3 pembangkit tenaga di tahap awal, Taiksu, jadi orang dapat mengetahui kekuatan dan kelemahan mereka secara sekilas. Ayo pergi. Xiaoyan menyaksikan binatang jiwa transparan itu sekarat, dan juga melepaskan kekuatan jiwa untuk memberinya makan, dan kemudian sosok itu melompat dan pergi dari sini dalam sekejap. Teman kecil Xiaoyan, selamat atas pembersihan catatan asosiasi alkemis kita. Tepat saat Xiaoyan keluar dari ruang simen, suara lega Tan Chen terdengar perlahan. 100 hari? Meskipun aku tidak mau mengakuinya, kamu memang orang pertama yang aku yakini. Hua Fei juga kehilangan keinginannya untuk bersaing saat ini. Hei, kekuatan jiwamu, sepertinya tidak sama seperti saat pertama kali masuk. Sebelum Xiaoyan sempat menyela, Tan Chen tiba-tiba membuka mulutnya dan berkata, tes, benar-benar berhasil. Kekuatan jiwa di tahap tengah, Taisu. Saat berikutnya, Tan Chen melihat sekilas kekuatan jiwa Xiaoyan, dan berkata, apa, di tahap tengah Taiksu? Hua Fei tidak bisa menahan diri untuk menelan ludah saat mendengar kata-kata itu. Setelah jiwa negeri dongeng, itu adalah pengecoran istana spiritual 9 lantai. Dan ketika pengecoran jiwa 9 lapis selesai, itu adalah jiwa sejati yang menginjakkan kaki di negeri dongeng. Adapun penerangan istana spiritual lapisan pertama, itu adalah tahap awal dari alam, Taiksu, tetapi keadaan Hua Fei saat ini adalah bahwa ia baru saja melemparkan lapisan ke-9 istana spiritual, dan belum menyalakan istana spiritual, jadi secara tegas, Hua Fei hanyalah jiwa negeri dongeng semu. Dan Xiaoyan berbeda, kekuatan jiwa Xiaoyan hampir 2 tingkat lebih tinggi dari miliknya, yang membuat Hua Fei sedikit terkejut. Anda harus tahu bahwa di seluruh asosiasi alkemis, sangat sedikit dari mereka yang telah menginjakan kaki di jiwa alam, Taisu. Ada sangat sedikit, dan mereka semua sangat tua. Pria muda itu hanya dirinya sendiri. Adapun orang kuat lainnya, bahkan gurunya sendiri, Wakil Presiden Tan Chen baru saja melangkah ke jiwa alam, Hua Yuan, Xiaoyan ini sebenarnya sangat muda, diberi waktu, akan dapat melampaui gurunya. Hei, itu hanya kebetulan. Xiaoyan menggaruk kepalanya tanpa daya dan berkata, jelas jika binatang jiwa di dalam telah menyerap terlalu banyak kekuatan jiwa para ahli yang berpartisipasi dalam penilaian, ditambah dengan nyala api jiwa wajah hantunya sendiri, saya khawatir dia tidak akan mampu. Ada kemungkinan seperti itu. Oh, lupakan saja, karena kamu datang kepada kami untuk mengikuti penilaian, kamu juga akan menjadi bagian dari kami di masa depan, apakah kamu punya pendapat? Tan Chen juga rubah tua gelombang melihat Xiao Yamuang begitu hebat dalam ujian pertama. Dia berkata langsung. Itu wajar. Xiaoyan mendengar kata-kata itu dan mengangguk ringan. Jelas, pendukung besar asosiasi alkemis tidak dapat diandalkan oleh siapapun. Karena Tan Chen bermaksud berteman dengannya, maka lebih baik menjadi teman baik. Kalau begitu, mari kita pergi ke penilaian tingkat kedua terlebih dahulu.
Memurnikan pil obat. Tan Chen berkata sedikit, tetapi suaranya dipenuhi dengan jejak pil obat. Karena kekuatan jiwa yang besar hanyalah premis untuk menjadi apoteker tingkat tinggi, karena Tan Chen berada di posisi yang tinggi, dia telah melihat terlalu banyak contoh orang dengan kekuatan jiwa yang besar tetapi tidak dapat memurnikan pil obat dengan sempurna. Gelombang 8-1 Gelombang Zhong Wen Wang O, Hi Gelombang 8, Gelombang M. Xiao Yan, jangan salahkan aku karena tidak mengingatkanmu bahwa Tuan sangat bahagia setelah sekian lama. Ketika kamu memilih resep untuk sementara waktu, jangan pilih yang sulit. Kamu telah memecahkan rekor level pertama. Bahkan jika kamu memilih resep paling sederhana untuk level kedua, tidak ada masalah. Selama kamu dapat lulus penilaian dengan lancar, maka kamu adalah alkemis terbaik di asosiasi alkemis kita. Hua Fei menyembunyikan penggunaan kekuatan jiwa untuk menyampaikan berita kepada Xiao Yan. Ayo pergi ke level kedua. Setelah Tan Chen selesai berbicara, dia tidak ragu-ragu terlalu banyak, dia melambaikan lengan bajunya, dan mereka bertiga segera mengubah. Pemandangan tanpa berjalan, cek, ini benar-benar tangan yang besar dari yang kuat. Itu layak untuk kekuatan jiwa tingkat, Hua Yuan. Seru Xiao Yan, hanya dalam beberapa napas, mereka bertiga datang ke apotek pemurnian. Jelas, ini adalah tempat penilaian untuk tingkat kedua. Dalam sekejap mata, semua orang tiba di tempat yang agak asing. Ada lapangan yang sangat luas di sini, dan bahkan kuali besar berisi kuali obat berdiri berdampingan, yang jelas merupakan tempat yang khusus disiapkan untuk penilaian. Ini adalah tempat penilaian untuk tingkat kedua. Akan ada 3 volume resep untuk Anda pilih, masing-masing, resep dari 4 tingkat peringkat abadi, Tiandixuan, dan 3 tingkat. Anda hanya perlu memilih resep yang paling Anda yakini dan menyempurnakannya, yang berarti penilaian berhasil, katakanlah. Untuk menjadi apoteker tingkat abadi sejati. Tetapi aku harus memberitahumu terlebih dahulu bahwa kekuatan jiwa dan semangat juang yang dikonsumsi oleh apoteker abadi kelas 4 untuk memurnikan pil obat jauh dari sebanding dengan kaisar, bahkan perampokan pil abadi, dibandingkan dengan guntur pil yang dihasilkan oleh pil kaisar. Perampokan itu telah menjadi tirani beberapa kali lipat. Gelombang 8-1 Gelombang Zhong Wen Wang O, Hi Gelombang 8, Gelombang M. Kamu harus bersiap, kata Tan Chen dengan serius. Junior tahu, Xiao Yan mengangguk dengan berat. Jelas, masalah pemurnian obat, sejak meninggalkan benua Doqi dan meninggalkan bimbingan Yao Lao, Xiao Yan telah meraba-raba sendiri. Hal-hal ini jelas baru. Bagi Xiao Yan, mereka cukup menarik tekanan. Dadada, serangkaian suara batu menggeliat tiba-tiba muncul dari dasar apotek penyulingan, dan di depan Xiao Yan, 3 pilar batu perlahan naik dari tanah. Di atas pilar batu, ada satu demi satu gulungan sederhana perak. Gulungan itu diam-diam berbaring di atas pilar batu, dilindungi oleh perisai cahaya tirani. Bahkan Xiao Yan tidak bisa memecahkannya dalam waktu singkat. Apa sarana pembangkit tenaga listrik tipe bumi? Xiao Yan tidak asing dengan tindakan 3 pilar batu ini. Jelas, ini bukan otomatis, tetapi teknik bertarung yang dikendalikan oleh keterampilan bertarung beberapa pembangkit tenaga listrik tipe bumi. Ada 3 volume resep di sini. Anda dapat memilih 1 volume dan mulai. Kata Tan Chen. Xiao Yan mengangguk ringan, dan kemudian matanya bergerak sedikit ke arah 3 pilar batu. Pertama-tama, apa yang dilihat Xiao Yan adalah yang terlemah dari 3 resep. Pil obat peringkat keempat peringkat Suan tingkat abadi, Fuxindan. Pil ini mempunyai efek ajaib yang mampu menenangkan dan mendetoksifikasi, dan mempunyai daya tangkal yang cukup kuat terhadap beberapa penyakit gelap yang bersifat racun. Benda ini terlalu lemah. Saat berikutnya, Xiao Yan menoleh dengan lembut, tidak melihat resep terakhir. Bagaimanapun, Xiao Yan telah menembus kekuatan jiwa di level pertama, dan keterampilan pemurniannya saat ini bahkan lebih baik dari sebelumnya. Tirani, bagaimanapun juga, setidaknya itu adalah obat tingkat keempat dari peringkat abadi. Peringkat abadi tingkat keempat peringkat bumi. Xiao Yan punya ide, langsung menoleh, dan berjalan menuju pilar batu kedua. Amplifikasi dan pil ini disebut pil amplifikasi. Setelah meminumnya, itu dapat meningkatkan kekuatan pengguna hingga setengahnya selama 1 jam. Kata-kata kecil itu memengaruhi pikiran Xiao Yan. Jelas, pil ini cukup menarik bagi Xiao Yan. Bagaimanapun, kekuatan jiwa dan api suci Xiao Yan adalah kekuatan yang sangat menakutkan saat ini. Hanya kekuatan ki bertarungnya sendiri yang terlalu lemah.
Jika dia memiliki pil obat ini, dia pasti akan meningkatkan kekuatan bertarungnya, bahkan pangkat dan pangkatnya. Efeknya jauh lebih berguna daripada Fuxin dan lupakan saja, mari kita lihat pilar batu pertama terlebih dahulu. Meskipun Xiao Yan cukup tertarik dengan resep di pilar batu kedua, dia tidak terburu-buru. Ini adalah pangkat abadi tingkat 4 tingkat surga, resep pil roh peri. Dan ketika mata dan kekuatan jiwa Xiao Yan menyelidiki pilar batu pertama, kejutan perlahan mengalir ke dalam hatinya. Apa itu pil peri? Itu adalah satu-satunya pil ilahi yang memulihkan Doqi. Dapat dikatakan tanpa ragu bahwa pil ini adalah pil terkuat untuk memulihkan Doqi di bawah Dosian bintang 4, dan tidak ada seorang pun. Dan nilai pil obat yang mengerikan juga membuatnya mahal, dan untuk obat ini, itu bahkan lebih berharga. Xiao Yan sedikit terkejut bahwa dia akan menemukan hal ini ketika dia mengevaluasi alkemis peringkat abadi. Tuan, melihat ini, Hua Fei tidak bisa menahan diri untuk tidak membuat garis hitam di kepalanya. Jelas, ketika dia memeriksa apoteker tingkat abadi, formula obat untuk tingkat mendalam tingkat bumi persis sama dengan ketika dia memeriksanya, kecuali untuk resep tingkat surga ini, tetapi ada perubahan. Menurut informasi yang diketahui Hua Fei sebelumnya, resep tingkat surga bukanlah resep pil roh abadi, tetapi sesuatu yang lain. Diamlah, melihat muridnya begitu bersemangat, Tan Chen menatap tindakan Xiao Yan seolah-olah tidak ada yang lain. Guru, ini benar-benar penyalahgunaan kekuasaan. Hua Fei sedikit tidak puas. Jelas, nilai ramuan abadi ini tidak dapat diukur dengan uang, tetapi itu hanya dipelajari oleh Xiao Yan setelah penilaian, yang membuat Hua Fei cukup tertekan. Aku akan memilihnya. Saat berikutnya, kekuatan jiwa Xiao Yan yang mempesona meledak, dan dia berjalan menuju pilar batu pertama, langsung menerobos perlindungan, dan memegang resep pil peri di tangannya. Meskipun resep ini hanya terukir, nilainya juga sulit ditemukan. Anak baik, pemberani, tapi benda ini tidak semudah itu untuk disempurnakan. Tan Chen menyeringai, seolah-olah tindakan Xiao Yan semuanya ada dalam perhitungannya sendiri. Pil obat senior, aku yakin, kata Xiao Yan sambil menyeringai. Meskipun pil obat ini disebut pil obat peringkat abadi kelas 4, Xiao Yan memiliki banyak kepercayaan diri. Sekarang kamu sudah siap, mari kita mulai. Tan Chen tersenyum perlahan dan berkata, oke. Xiao Yan mengangguk ringan gelombang dan langsung duduk bersila. Setelah beberapa latihan, dia menyesuaikan napas tubuhnya ke puncak, dan kemudian dia dengan hati-hati memeriksa resep pil roh abadi. Pil Xianling dapat diminum selama pertempuran. Setelah meminumnya, hampir 80% semangat juang akan pulih hampir seketika. Namun ingat, Anda hanya dapat meminumnya sebulan sekali. Jika tidak, penggunaan yang berlebihan akan menyebabkan resistensi, dan itu akan menjadi tidak berguna di masa mendatang. Bahan untuk pemurnian, cabang sumber roh yang layu, kalsedon hati es, batu roh penelan. Tepat saat Xiao Yan menggunakan kekuatan jiwanya untuk memasukkan resep, serangkaian suara keluar perlahan. Menelan batu roh. Tidak heran pil roh abadi dapat langsung memulihkan begitu banyak dendam. Ternyata karena benda ini, Xiao Yan merasa lega. Batu roh penelan, batu khusus semacam ini yang dapat menyimpan Doqi, terlepas dari ukuran telapak tangan Anda, tetapi dapat menyimpan kekuatan besar dari pembangkit tenaga listrik Dosian. Tidak, ada 3 bahan di dalamnya. Jadi Anda memiliki 3 kesempatan, dan waktunya adalah 200 hari. Jika Anda gagal 3 kali, atau jika butuh lebih dari 200 hari, itu akan membuktikan bahwa Anda telah gagal. Tan Chen mengarahkan jarinya ke resep yang dipegang Xiao Yan, dan tiba-tiba sebuah cincin penerimaan sederhana perlahan diambil dari resep tersebut. Cincin itu jatuh dari sana. Terima kasih, senior. Xiao Yan mengambil cincin penerimaan dan berkata dengan hormat, dan kemudian sosok di depannya perlahan-lahan datang ke kuali obat pemurnian besar di depannya, dan sentuhan berat perlahan muncul di hatinya. Berjuang, alkemis dari peringkat keempat dari peringkat abadi. Jika berhasil, aku khawatir itu akan sangat menakutkan. Xiao Yan memegang cincin penerimaan, dan berkata perlahan dalam hatinya. Orang ini, Tan Chen memperhatikan Xiao Yan mengambil naji dan resepnya, dan tidak sibuk memurnikan api, jadi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menantikan Xiao Yan lebih dan lebih. Masuk akal bahwa kekuatan jiwa Xiao Yan di tahap tengah Taiksu paling-paling hanya dapat memurnikan ramuan tingkat bumi tingkat 4 dari peringkat abadi. Tan Chen memiliki beberapa harapan untuk Xiao Yan.
1 hari berlalu begitu cepat. Selama hari ini, Xiao Yan tidak bergerak, hanya duduk di tempat, tidak tahu apa yang sedang dilakukannya, dan Hua Fei dan Tan Chen juga tidak terpisahkan. Bagaimanapun, memurnikan pil obat bukanlah masalah sepele, dan tidak ada ruang untuk ceroboh, apalagi peringkat abadi. Jika ada kesalahan dalam apoteker pemurnian dan apoteker abadi, itu akan menjadi kerugian besar bagi dunia apoteker pemurnian mereka. Sudah lama sejak saya mulai memurnikan pil obat. Dalam 1 hari, saya menyesuaikan napas dalam tubuh saya ke puncak, dan saya menjadi semakin akrab dengan api. Mari kita mulai. Setelah Xiao Yan selesai berbicara, dia segera menggoyangkan tubuhnya dengan ringan di dalam cincin, dan 3 bahan terpenting untuk memurnikan pil roh abadi muncul. Jenis pertama adalah cabang sumber roh kering seukuran lengan. Cabang asal roh layu, ini adalah cabang dan daun dengan atribut kayu, tetapi memiliki beberapa efek yang hanya diketahui sedikit orang, segel. Bahan kedua berwarna hijau dan seputih salju, seperti bongkahan es, kalsedon hati es, benda ini memiliki efek penetral yang sangat kuat. Adapun yang terakhir, batu roh penelan. Ini adalah sejenis batu berwarna kaki yang tampak persis seperti batu lainnya di luar, tetapi kekuatan jiwa tirani membuat Xiao Yan tahu bahwa di antara ketiga bahan tersebut, satu-satunya yang paling sulit untuk dimurnikan adalah batu penelan roh. Batu penelan roh harus dimurnikan, sehingga kekuatan penyegelan cabang asal roh kering dapat menyegelnya, ditambah dengan penetralan kalsedon Bing Xin dan beberapa bahan obat lainnya untuk membentuk pil peri. Buat api, pupil mata Xiao Yan sedikit menyempit, dan kekuatan jiwa yang menyilaukan langsung terbagi menjadi 4 helai, masing-masing mengendalikan 3 bahan obat dan kuali pemurnian obat. Boom! Begitu suara Xiao Yan jatuh, 3 kuali merah menyala di depannya tiba-tiba menjadi gelisah. Bagian dalam tripod sudah dipenuhi dengan api yang sangat kuat yang berkobar-kobar. Atribut api orang ini sangat kuat, tetapi dia jauh lebih sombong daripada kamu. Hanya dengan melihatnya, Tan Chen juga menemukan keanehan api Xiao Yan. Namun, Tan Chen jelas tidak tahu. Yang digunakan Xiao Yan saat ini hanyalah api yang dibentuk oleh inti do atribut api miliknya sendiri melalui Burning Jue, dan dia tidak menggunakan api suci, jika tidak, itu akan menjadi pandangan lain. Adapun alasan mengapa atribut api umum Xiao Yan lebih kuat daripada yang lain, alasan mendasarnya adalah karena dia telah ditempa oleh Sheng Yan. Apa hebatnya Huo Qiang? Aku tidak percaya orang ini bisa berhasil. Pemurnian yang berhasil adalah kejeniusan sejati. Hua Fei membela. Bagaimana kalau kita bertaruh? Kata Tan Chen sambil tersenyum. Baiklah, Tuan, apa yang ingin Anda pertaruhkan? Hua Fei mendengar kata-kata itu, tetapi dia tidak tertawa. Bagaimanapun, tuannya mengklaim bahwa dia akan kalah setiap kali dia bertaruh. Aku bertaruh Xiao Yan dapat berhasil memurnikan ramuan dan mengambil alih kesengsaraan ramuan. Tan Chen berkata sambil tersenyum. Kalau begitu aku bertaruh dia tidak bisa. Hua Fei berkata sambil tersenyum. Bagaimanapun, Hua Fei juga seorang alkemis tingkat abadi. Dia tahu betapa sulitnya memurnikan pil obat Immortal Rank Fourth Rank Heaven Rank. Meskipun Xiao Yan memiliki bakat yang bagus, dia masih miskin, sedikit. Jika aku menang, berikan aku peta gunung perak dari rumahmu. Jika aku kalah, aku akan memberimu pil obat Immortal Rank kelas 5. Tan Chen berkata sambil tersenyum. Tidak masalah. Hua Fei langsung setuju setelah mendengar ini. Dikatakan bahwa ada cukup banyak dari kalian di peta gunung perak, tetapi keluarga mereka tidak pernah dapat menemukan mereka, dan peta gunung perak terlalu tidak berarti dibandingkan dengan ramuan obat Immortal Rank 5 Tergrade. Lagi pula, di seluruh benua timur, hampir hanya ada beberapa orang kuat yang dapat memurnikan pil obat Immortal Rank 5 Tergrade. Guru dan murid ini, Xiao Yan tidak bertindak gegabah, dia telah mengendalikan kekuatan jiwa, mendistribusikan api secara merata di kuali, dan kekuatan jiwa juga mengeksplorasi dan berpikir tentang cara memurnikan 3 bahan obat secepat mungkin. Boom! Api merah menyala terus bertebaran di dalam kuali obat, dan suhunya pun semakin tinggi. Xiao Yan tidak bertindak gegabah, karena ia tidak memurnikan obat terlalu lama, dan ia tampak asing, karena takut membuang-buang bahan obat dan waktu, jadi ia terus mencari sensasinya. Hampir sampai. Setelah beberapa saat, Xiao Yan akhirnya memulihkan kondisi pemurnian obatnya, dan mendengus pelan, dan segera batu roh yang menelan seperti batu itu dilemparkan langsung ke dalam kuali pemurnian obat. Brak! Saat ini, suhu di dalam kuali pemurnian obat sangat mengerikan.
Ditambah dengan kendali kekuatan jiwa Xiaoyan, batu roh yang menelan baru saja masuk, dan api yang luar biasa segera mengelilinginya, melepaskan semburan suhu tinggi, mencoba untuk memurnikan batu penelan roh. Namun, batu penelan roh adalah bahan utama dari pil roh abadi. Tidak peduli seberapa tirani api saat ini, Xiaoyan tetap tidak bergerak, berdiri diam di dalam kuali obat, membiarkan api menyala. Xiaoyan tidak terburu-buru, karena di bawah nyala api yang terus-menerus, permukaan batu penelan roh perlahan-lahan dipenuhi dengan jejak retakan. Jelas, seiring berjalannya waktu, batu itu akhirnya akan dimurnikan sendiri. Berikutnya adalah Kalsedon Bingsin. Xiaoyan memisahkan kekuatan jiwa, mengendalikan api di dalam kuali untuk memurnikannya terhadap batu penelan roh, dan kemudian memisahkan kekuatan jiwa dan menyapu es ke dalam kuali pemurnian obat. Pada saat yang sama, memisahkan kekuatan jiwa untuk memurnikan bahan obat, meskipun beban pada kekuatan jiwa dan diri sendiri tidaklah kecil, itu adalah yang paling menghemat waktu, tetapi metode Xiaoyan jarang diikuti oleh apoteker. Lagi pula, jika ada kesalahan, hanya mulai dari awal lagi. Weng Om, suhu api di dalam kuali pemurnian obat sangat tinggi gelombang tetapi dengan penambahan Kalsedon Bingsin, suhu seluruh kuali pemurnian obat tiba-tiba turun. Melihat ini, Xiaoyan tidak panik, kekuatan jiwa yang mempesona terus muncul, dan kemudian dituangkan ke dalam kuali pemurnian obat. Segera setelah itu, cabang asal roh layu dan beberapa bahan obat yang menetralkan kekuatan obat semuanya berada di bawah kendali Xiaoyan, dan terus-menerus dilemparkan ke dalam kuali. Dengan suhu api yang tinggi, mereka perlahan-lahan disempurnakan. Gelombang 8 sampai 1 gelombang Zhong Wen Wang O, Hi gelombang 8, gelombang M. Orang ini benar-benar berani dan berhati-hati. Melihat Xiaoyan berkonsentrasi pada pemurnian pil obat, Hua Fei tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata. Bahkan dengan kekuatan Hua Fei saat ini, dia tidak akan berani terburu-buru untuk memurnikan begitu banyak bahan obat pada saat yang bersamaan. Lagi pula, jika ada kesalahan, maka tumpukan bahan obat ini akan terbuang sia-sia, dan kita hanya bisa memulai dari awal lagi. Dan Xiaoyan berani melakukan ini, tidak diragukan lagi hanya menunjukkan bahwa orang ini sangat percaya diri dengan pil obat yang telah dimurnikannya. Lihatlah baik-baik, Xiaoyan, orang ini tidak hanya tirani dalam kekuatan jiwanya, tetapi juga dalam penggunaan kekuatan jiwanya. Setidaknya ketika aku berada di levelnya, aku tidak berani memurnikan begitu banyak kekuatan jiwa pada saat yang bersamaan. Inilah celah antara kau dan dia. Tan Chen berkata dengan nada didaktis. Guru, aku sudah diajari. Hua Fei mendengar ini, dan tidak banyak bicara kali ini. Jelas, dalam menghadapi tekanan kekuatan, Hua Fei juga semakin menantikan Xiaoyan. Menggerutu, selama 200 hari, Xiaoyan telah memurnikan bahan obat, tetapi tidak ada kesalahan besar. Bahkan beberapa kesalahan kecil pun dihilangkan di bawah perawatan Xiaoyan, yang membuat Hua Fei mengagumi Xiaoyan tanpa sadar. Dia bangkit, setidaknya dia tidak bisa mencapai level Xiaoyan. Boom! Pada saat ini, api yang berkobar di kuali obat berwarna merah menyala, membakar semua bahan obat dengan sekuat tenaga. Meskipun kuali pemurnian obat ini kuat, itu bukan yang terbaik. Sepertinya kita harus mencari waktu untuk menemukan kuali pemurnian obat di daftar kuali suci. Kalau tidak, kekuatan api suci terlalu kuat, dan pemurnian obat biasa. Aku khawatir kuali itu tidak akan mampu menahannya. Kekuatan jiwa Xiaoyan yang mempesona mengendalikan keseimbangan api dan bahan obat di kuali obat, dan berbicara perlahan. Hal terpenting bagi seorang apoteker adalah kemampuan untuk merasakan jiwa, diikuti oleh dukungan api dan dendam untuk memurnikan pil obat, dan terakhir kuali obat. Dapat dikatakan tanpa basa-basi bahwa kuali pemurnian obat berkualitas tinggi dapat sangat meningkatkan tingkat keberhasilan pemurnian obat, dan bahkan mengurangi banyak faktor yang tidak menguntungkan. Oleh karena itu, di mata apoteker, daftar kuali suci adalah yang kedua setelah api suci. Jika ada kuali pemurnian obat di daftar kuali suci, saya khawatir identitas dan keterampilan pemurnian Xiaoyan saat ini akan lebih kuat. Cabang asal roh layu akan segera membaik. Setelah memikirkannya sebentar, Xiaoyan tidak berani terganggu. Bagaimanapun, ini adalah pil obat tingkat surga tingkat 4 tingkat abadi, dan ini bukan permainan anak-anak. Jadi saya khawatir ujian ini akan berakhir dengan kegagalan. Meskipun Xiaoyan memiliki 3 kesempatan, akan memakan waktu terlalu lama untuk memurnikannya sekali saja. Selain itu, Xiaoyan harus berpartisipasi di Dongsu,
jadi hanya ada satu kesempatan, jika tidak, waktunya tidak akan menyusul. Mengenai pemurnian bahan obat Xiaoyan, butuh waktu hampir 150 hari untuk 3 bahan obat utama dan bahan obat tambahan lainnya untuk disempurnakan sepenuhnya. Jika Xiaoyan menggunakan api suci, itu mungkin akan cukup dalam 100 hari. Setelah beberapa saat, ketika energi dalam kuali pemurnian obat perlahan-lahan menyebarkan jejak aroma, 4 kelompok cairan energi dalam kuali perlahan terbentuk. Batu penelan roh, yang disempurnakan di awal, juga yang paling sulit dimurnikan. Saat ini, batu itu telah berubah menjadi cairan perak. Dalam cairan perak ini, ada kekuatan mengerikan yang tidak kalah dari pembangkit tenaga listrik Dosian. Adapun roh layu lainnya, cabang sumber berubah menjadi massa cairan kuning, dan di atas cairan kuning itu, kekuatan penyegelan tirani samar-samar memancar, membuat semua orang sedikit terkejut. Chalcedon HTS, saat ini, telah mencair menjadi massa cairan bening emas dan perak. Cairan itu seperti genangan air, transparan dan bening, tetapi mengandung kekuatan yang sangat mengerikan, sedangkan untuk akhirnya, ada banyak netralisasi. Bahan obat semuanya dipadatkan oleh Xiaoyan dan berubah menjadi cairan berwarna-warni. Pengendalian si kecil ini atas api dan kekuatan jiwa tidak lemah. Tan Chen juga memperhatikan bahwa Xiaoyan akan mengambil langkah berikutnya, jadi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berbicara. Adapun Hua Fei di samping, dia menatap Xiaoyan dengan penuh perhatian, mencoba belajar sesuatu darinya untuk meningkatkan keterampilan pemurniannya. Selanjutnya, fusi dimulai. Xiaoyan sedikit terkejut dan berkata dengan sungguh-sungguh. Memurnikan bahan obat, ini hanyalah langkah yang paling sederhana. Kesulitan sebenarnya adalah menggabungkan bahan obat ini menjadi pil, dan kesengsaraan ramuan setelah pil. Mari kita mulai. Xiaoyan memejamkan matanya, dan kekuatan jiwanya yang mempesona melesat langsung ke kuali pemurnian obat. Dengan kekuatan jiwa yang begitu mempesona mengalir ke dalam kuali itu langsung terbagi menjadi 3 bagian. 3 kelompok cairan yang dibentuk oleh Chalcedon HTS, daun sumber roh yang layu, dan batu roh yang menelan sepenuhnya membagi seluruh kuali menjadi 3 bagian. Adapun cairan berwarna-warni, mereka dikeluarkan dari kuali. Karena itu disempurnakan olehku, apakah ada alasan mengapa aku tidak bisa menerimamu? Xiaoyan mendengus dingin di dalam hatinya, dan kekuatan jiwanya yang mempesona serta semangat juangnya segera menghantam Ding Nei. Ketiga kelompok cairan itu awalnya melawan dengan sangat keras kepala, dan tidak peduli seberapa keras Xiaoyan, dia tidak bisa mendekat, apalagi bergabung. Gelombang 8 sampai 1 gelombang Zhongwen Wangwo, Hi gelombang 8, gelombang M. 5 hari telah berlalu. Selama 5 hari, Xiaoyan tidak terburu-buru, tetapi terus menggunakan kekuatan jiwanya untuk memasuki kuali. Dengan tindakan Xiaoyan, ketiga kelompok cairan yang melawan dengan sangat keras juga dikalahkan. Tidak apa-apa sekarang, Xiaoyan melihat bahwa ketiga kelompok cairan itu tidak memiliki perlawanan keras kepala, dan segera membuka matanya sedikit, dan kekuatan jiwa yang agung meledak. Akhirnya saatnya untuk fusi. Orang ini terlalu mesum. Apakah ini berarti 4 kelompok cairan perlu disatukan? Ini terlalu membebani kekuatan jiwanya, dan jika dia tidak hati-hati, itu bisa menyebabkan banyak trauma pada kekuatan jiwanya. Mata Hua Fei menyipit saat ini, jelas terkejut dengan tindakan Xiaoyan. Beri aku fusi, dan Xiaoyan tentu saja tidak peduli dengan hal-hal lain, kekuatan jiwa yang agung perlahan memasuki kuali, dan tiba-tiba keempat kelompok cairan itu tiba-tiba terkompresi, dan keempat kelompok cairan itu mulai bergabung perlahan dalam waktu singkat. Fusi berjalan cukup lancar kali ini, dan tidak ada masalah. Mungkin karena kekuatan jiwa Xiaoyan yang melonjak, fusi berjalan lancar. Itu telah menjadi pil. Saat berikutnya, di bawah kendali halus Xiaoyan, keempat kelompok cairan itu perlahan bergabung bersama tanpa menumpahkan kekuatan apapun. Muncul di tengah tripod. Pada saat ini, di atas langit asosiasi alkemis, petir gelap perlahan muncul. Warna petir ini gelap, tetapi membawa kekuatan yang mengejutkan. Gelombang kekuatan seperti itu, saya khawatir dewa pejuang biasa akan sepenuhnya jatuh di bawahnya. Kemana harus lari? Xiaoyan secara alami menyadari perampokan ramuan guntur di luar, tetapi kekuatan jiwanya langsung berubah menjadi tangan besar, dan dia mengumpulkan ramuan itu. Selanjutnya, malapetaka ramuan, bagaimana kamu harus mengatasinya? Pada saat ini, Tan Chen juga cukup puas dengan Xiaoyan, tetapi masih ada satu langkah terakhir sebelum itu bisa disebut keberhasilan sejati.
Dan Jie, aku sudah lama tidak bertemu denganmu. Jin Yaopup tidak lagi cocok untuk pertempuran saat ini, sepertinya dia hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri. Xiao Yan berpikir sejenak, dan kemudian sosoknya tiba-tiba tersapu dan muncul di langit di atas asosiasi alkemis dalam sekejap. Apakah itu? Malapetaka pil yang dibentuk oleh pil tingkat abadi. Orang ini masih sangat muda, bagaimana dia bisa menjadi apoteker abadi? Sangat menakutkan, sepertinya Dongzu benar-benar harimau yang berjongkok, naga yang tersembunyi. Melihat guntur tirani di langit di atas asosiasi alkemis, ada semburan suara berisik dari sekeliling. Xiao Yan, kau benar-benar tidak mati. Sepertinya kita akan bertarung dengan baik di persaingan benua timur. Aku hanya ingin melihat mengapa kau bisa keluar dari Pulau Api Es dengan selamat. Setelah melihat sosok Xiao Yan, sosok yang tidak jauh juga tersenyum perlahan, berdiri. Dengan tingkat kekuatan guntur ini, mungkin tidak semudah itu untuk mengambil alih. Xiao Yan berada di tengah awan guntur, jadi dia secara alami dapat merasakan bahwa setiap hentakan guntur akan membuat jantungnya sendiri berdetak kencang, dapat dilihat bahwa kesengsaraan pil abadi ini tidak semudah itu.